sedikit. Banyak pesanan nangkung, saya maafin yang besar. Korea, berat urusannya sama Menteri ini apa-apa. Ini tadi ini tokol itu di sini. Lagi mulai sekarang. Jadinya aku belinya kapan nih pagi? Aku belinya Kemudian silakan dimulai aja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bapak Ibu, teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa bertemu dalam forum ini. Izin menyampaikan mungkin terkait dengan maraknya kasus pendarahan otak dan korelasi dengan vaksin serta hal-hal yang beredar di media massa. Kami dari Rumah Sakit PON, Prof. Dr. Mahar Marjono, dalam hal ini akan disampaikan oleh Direktur Utama kami, akan memberikan statement dan konferensi pers. Oke, selanjutnya dari Bapak Direktur, monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, media yang ikut pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, dan ini merupakan konferensi pers kami mengenai stroke hemoragik, karena ada beberapa simpang siur berita yang beredar di media, baik itu media media sosial maupun media online lainnya. Nah, yang pertama tentunya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa stroke itu salah satunya atau sebagian adalah stroke perdarahan. Jadi sekitar 20% dari penderita stroke itu adalah stroke perdarahan, dan yang lainnya adalah penyumbatan pembuluh darah. Jadi ini adalah merupakan suatu kondisi penyakit yang sering kita hadapi, terutama di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional ini. Nah, kemudian siapapun bisa mengalami stroke ini, tentunya dengan faktor risiko tersendiri.
ada faktor risiko tertentu, terutama adalah penderita kalau stroke perdarahan biasanya adalah penderita hipertensi. Ini faktor risiko yang sering diidap oleh penderita stroke yang mengalami perdarahan. Artinya yang terjadi adalah tidak kuatnya pembuluh darah atau titik lemah di pembuluh darah itu tidak kuat menahan tekanan darah yang tinggi sehingga terjadilah kebocoran dan keluarlah darah dari pembuluh darah. Inilah yang menimbulkan suatu masalah. Nah, sebagian dari pasien stroke ini memerlukan tindakan operasi, mengevakuasi bekuan darah yang ada di otak tersebut untuk mengurangi tekanan terhadap bagian otak yang ada di sekitar perdarahan itu. Jadi selain dari itu tentunya ada beberapa pengobatan lain untuk memulihkan kembali fungsi dari otak. Nah, berkaitan dengan beberapa berita yang beredar bahwa ada hubungankah antara vaksin COVID-19 dengan stroke hemoragik? Ini boleh kami tegaskan bahwa tidak ada hubungan antara stroke perdarahan atau stroke hemoragik itu dengan vaksin COVID-19. Apapun jenis vaksinnya, apapun merek vaksinnya. Jadi belum ada yang mengatakan bahwa ada risiko terjadinya stroke perdarahan akibat vaksin. Ini perlu perlu kita klarifikasi. Secara ilmiah pun kami juga sudah melihat tidak ada hubungan antara stroke perdarahan dengan vaksin COVID-19 ini. Barangkali itu klarifikasi dari kami. Mungkin ada Bu Prapti, mungkin ada beberapa 1-2 pertanyaan barangkali dari media. Silakan. Baik Pak, sebentar kita cek dulu. Ini ada pertanyaan terkait dengan tadi mungkin sudah disampaikan bahwa apakah benar setelah divaksin itu menyebabkan implikasi ataupun dampak dari kesehatan di otak ataupun dampak lain. Mungkin sebelumnya ada beberapa informasi terkait dengan vaksin yang berefek panas, demam, mungkin seperti itu ya Pak. Monggo, tapi untuk ini kaitannya dengan stroke yang tadi Bapak sampaikan. Ya, jadi kalau efek dari penyuntikan vaksin memang beberapa orang mengalami misalnya demam 1 atau 2 hari, kemudian rasa nyeri di tempat bekas suntikan atau merasa meriang gitu, atau diukur suhunya juga memang tinggi. Tapi itu adalah efek yang biasa pada beberapa penyuntikan vaksin. Dan akan hilang dan tidak akan menimbulkan dampak sama sekali setelah mungkin 1 atau 2 hari. Barangkali demikian, Bu Dian Prapti. Silakan Bu Dian, ada lagi? Masih di mute itu? Ya, baik, izin Bapak, maaf. Ini juga penyampaian sekali lagi bahwa ada keresahan, mungkin tadi juga sudah diinformasikan bahwa vaksinasi, khususnya jenis vaksinasi yang sudah beredar, itu dari beberapa orang dengan kondisi kesehatan tertentu, ada yang langsung berdampak, tetapi ada juga yang memiliki dampak agak lebih lama dibandingkan yang lainnya. Ini terkait pertanyaan efek vaksinasi tadi juga sudah disampaikan. Kemudian untuk pendarahan otak ataupun pencegahan terhadap stroke, paling tidak stroke ringan, itu seperti apa ya Pak? Ini itu. Ya. Jadi kita untuk stroke ini, kalau belum pecah pembuluh darahnya, rata-rata tidak ada keluhan apa-apa. Jadi stroke perdarahan biasanya pasien 70% itu mengeluh sakit kepala. Tapi saat terjadinya stroke itu, sebelumnya tidak mengeluh apa-apa. Jadi artinya kondisi sehat, pasien atau orang tersebut dalam kondisi sehat, kemudian tiba-tiba mendadak sakit. Gejala lain dari stroke perdarahan itu, sebagian pasien jatuh dalam kondisi
dalam kondisi tidak sadar di samping sakit kepala. Kemudian juga tentunya ada gejala-gejala pengikut yang lainnya seperti gangguan persarafan, kelemahan dari tubuh dan segala macamnya seperti stroke biasanya. Kemudian apa antisipasinya? Tentunya kita harus menghindari faktor risiko. Jadi stroke itu tidak sekonyong-konyong datang tanpa ada faktor yang mendasari. Nah, faktor risiko itu ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya usia bertambah lanjut usia seseorang, tentunya risiko terhadap stroke itu akan bertambah besar. Tapi yang banyak lagi yang bisa kita kendalikan, misalnya faktor risiko hipertensi, diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Kemudian ada gangguan pada pembekuan darah atau gangguan pada irama jantung, kolesterol yang tinggi, merokok, kebiasaan hidup tidak sehat ya, misalnya tidak seimbang antara pola hidup, pola istirahat, pola bergerak dan segala macam, kemudian berat badan yang berlebih, banyak lagi faktor risiko yang lain. Jadi kalau untuk mengendalikan itu, kendalikanlah faktor risiko. Untuk mengurangi kemungkinan terkena stroke, kendalikanlah faktor risiko tadi. Seseorang yang menderita hipertensi tentunya harus berobat dengan teratur. Seseorang dengan diabetes harus berobat dengan teratur dan lain-lainnya. Kolesterol tinggi dan segala macam, batasilah makanan-makanan yang sehat. Kurangilah atau hindarilah merokok. Itu upaya untuk mencegah stroke. Adalah tentunya seperti usia tadi, tentunya ini tidak bisa kita hindari. Nah, kemudian untuk mengetahui faktor risiko itu seperti apa pembuluh darah kita, tentunya ada check up, ada pemeriksaan menyeluruh untuk mencari faktor risiko, sehingga kalau kita ketemu faktor risiko bisa kita kendalikan. Misalnya kolesterol ketemu tinggi bisa kita kendalikan, atau pembuluh darah sudah tidak baik di otak, diketahui dengan awal, tentunya bisa kita tangani sehingga tidak ada dampak belakangan, sehingga tidak terjadi perdarahan, tidak terjadi penyumbatan dan lain sebagainya. Itu Bu Dian. Baik, izin satu Pak, ini pertanyaan terkait dengan korelasi vaksin juga. Apakah vaksin meningkatkan kekentalan darah? Tidak, paling tidak kami tidak pernah menerima pasien pasca vaksin itu mengalami stroke ya. Itu juga dari beberapa laporan yang kami dapatkan dari teman-teman dari neurolog juga, spesialis saraf juga tidak mengatakan bahwa ada pasien-pasien yang stroke setelah dilakukan atau mendapatkan vaksin, baik itu perdarahan maupun penyumbatan. Baik, saya izin membacakan ada dari kolom komen Bapak. Ini dengan Ibu Rini atau Mbak Rini Kustiani dari Tempo. Bagaimana rambu bagi penderita berbagai komorbid berat sebelum vaksinasi? Baik, jadi ada beberapa SOP, ada freeze ya, Pak Dirutnya. Izin Bapak Ibu, teman-teman media, mungkin masih agak sedikit loading. Pak Dirut, Dr. Mursyid.
Maaf tadi terputus, sudah tersambung Bu Dian? Bapak, monggo dilanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi beberapa perhimpunan organisasi profesi yang berkaitan, yang berhubungan langsung dengan vaksin sudah menyusun pedoman atau SOP untuk vaksinasi ini. Dan ada beberapa memang yang harus membutuhkan persyaratan khusus, misalnya orang-orang dengan penyakit autoimun itu dimintakan rekomendasi dari dokter yang memiliki kompeten untuk mengeluarkan surat izin. Kemudian juga ada beberapa kondisi penyakit berat, misalnya kondisi penyakit jantung yang berat itu ada juga dimintakan rekomendasi dari dokter spesialis jantung. Barangkali itu, dan ada beberapa hal lain itu bisa dibaca di pedoman penyuntikan vaksin. Namun demikian, sebelum dilakukan vaksinasi, itu tim dokter yang melakukan vaksin itu melakukan screening dan pemeriksaan. Misalnya didapatkan tekanan darahnya yang tinggi, yang tidak memenuhi syarat, tentunya vaksinasi ditunda, ya. Atau kondisi-kondisi lainnya vaksinasi itu akan ditunda. Baik, mungkin tadi sudah sedikit ada pencerahan ya bahwa memang tidak ada korelasi langsung dari efek vaksinasi ke pendarahan otak ataupun gejala stroke gitu ya Bapak. Tapi sekali lagi harus dicek secara komprehensif kondisi kesehatan, kemudian perbaikan dari siklus kegiatan keseharian. Bapak, apa ada sesi tanya jawab atau gimana Bapak? Sebentar, ini Mbak Uni Lubis ini menanyakan apakah Rumah Sakit PON pernah merawat pasien yang alami blood clot, jadi pembekuan darah karena kipi vaksin. Belum pernah Bu Uni, jadi kami belum pernah mendapatkan merawat pasien ini, dan juga belum pernah mendapatkan rujukan dari teman-teman rumah sakit lain yang mengalami kipi akibat pembekuan dari darah. Mungkin ada beberapa pertanyaan lain. Saya rasa ini bukan kompetisi saya juga untuk menjawab. Lebih mengarah ke persyaratan vaksin segala macam. Tentunya mungkin ada di kesempatan lain barangkali. Dan kami lebih memfokuskan untuk mengklarifikasi bahwa tidak ada hubungan antara atau tidak ada stroke perdarahan yang disebabkan oleh vaksinasi COVID-19. Ini perlu diketahui oleh masyarakat supaya tidak terjadi suatu kesalahpahaman. Baik. Mengenai kondisi ini ada juga menyinggung mengenai kondisi dari pasien kami. Tentunya ini tidak bisa kami sampaikan karena ini berkaitan dengan rahasia medik dari pasien sendiri, dan berita sudah banyak beredar dan itu disampaikan langsung oleh keluarga. Barangkali itu adalah wewenang dari keluarga. Jadi bukan kami sesuai dengan aturan yang berlaku, kode etik kedokteran, kami tidak akan menyampaikan mengenai kondisi dari pasien. Barangkali demikian, mohon maaf teman-teman sekalian. Baik, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan atau dirasa cukup, karena intinya memang korelasi vaksin masih perlu pengkajian lebih lanjut dengan salah satu penyakit yang tadi sudah disampaikan beredar di masyarakat, menyebabkan pendarahan otak. Yang terkait dengan Bapak Tukul ataupun Mas Tukul yang sedang dirawat, sekali lagi teman-teman wartawan mohon maaf, sesuai dengan ketentuan bahwa kami rumah sakit belum dan tidak ada kewenangan untuk menginformasikan penyakit pasien. Jadi mohon silahkan berkoordinasi dengan pihak keluarga kalau ada pertanyaan terkait dengan itu. Dan Bapak untuk respon ini ya, Mbak Dina,
Mohon maaf, saya Uni. Ini kan saya lihat banyak teman-teman, karena kita juga baru terima linknya itu kira-kira 5 menit sebelum jam 10 di grup yang dengan Menkes ya. Jadi saya lihat banyak teman-teman wartawan dari berbagai media yang baru aja bergabung, tidak mengikuti penjelasan Pak Dirut yang sangat baik, yang awal itu tadi ya, yang penyebab stroke segala macam. Kalau Pak Dirut berkenan, mohon diulang sedikit yang di awal supaya teman-teman yang baru bergabung juga bisa mengikuti. Gitu. Baik, Bu Uni. Makin banyak ini yang ikut. Oke, baik Bu Uni. Jadi saya sih dengan senang hati karena informasi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita, karena lewat media tentunya ini kami juga terbantu untuk upaya menurunkan stroke ini. Jadi teman-teman sekalian, bahwa stroke kan permasalahan kesehatan utama di Indonesia ini. Stroke itu tingkat kematiannya juga tinggi, kesehatannya juga tinggi. Di samping tingkat kejadiannya juga dari setiap tahun itu makin lama makin meningkat. Nah, sekarang lagi tren ini stroke perdarahan. Stroke perdarahan itu atau perdarahan otak. Perdarahan otak yang spontan itu adalah stroke. Jadi stroke itu kita bagi dua sebetulnya secara umum, stroke penyumbatan pembuluh darah dan stroke perdarahan pembuluh darah di otak. Nah, persentasenya hanya sekitar 20% yang perdarahan. Bahkan ada beberapa kepustakaan di negara lain juga hanya 15%. Yang sisanya adalah penyumbatan. Nah, kita bicara mengenai stroke, tentunya ini merupakan penyakit yang ada faktor yang mendasari, yang kita sebut faktor risiko. Jadi ada kondisi kesehatan atau kondisi tubuh lain yang berpotensi untuk terjadinya stroke, yang kita sebut faktor risiko tadi. Yang pertama, yang ada faktor risiko yang tidak bisa kita kendalikan, ada yang bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan misalnya usia makin bertambah, usia kita makin besar risiko terkena stroke. Kemudian ras. Jadi ada beberapa ras tertentu, misalnya di Amerika itu ras kulit hitam dibandingkan kulit putih, kemungkinan kulit hitam terkena stroke-nya lebih besar. Nah, faktor yang kedua ini yang lebih banyak adalah faktor risiko yang bisa kita kendalikan. Nah, yang paling banyak adalah hipertensi, kemudian penyakit gula atau diabetes, kemudian penyakit jantung, gangguan irama jantung, kolesterol yang tinggi, merokok, kegemukan, kurang olahraga, pola hidup yang tidak sehat, dan lain-lain sebagainya. Jadi ada lagi beberapa faktor-faktor yang kecil-kecil ya. Jadi faktor risiko ini semestinya bisa kita kendalikan dengan mengenali faktor risiko itu. Nah, bagaimana cara mengenalinya? Bisa kita periksa sendiri, bisa juga kita memeriksakan sebagian, tentunya harus kita periksakan ke rumah sakit dengan melakukan check up, atau kalau di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional ada brain check up. Ini dalam rangka mencegah terjadinya kejadian penyakit, salah satunya adalah stroke ini. Nah, kemudian saya masuk ke stroke hemoragik atau stroke perdarahan. Yang 20% tadi itu adalah pecahnya pembuluh darah di otak akibat tekanan yang tinggi pada pembuluh darah yang sebetulnya sudah ada potensi untuk bocor, untuk pecah. Jadi pembuluh darah itu ada titik lemahnya di otak itu, dan pada waktu tertentu mungkin tekanannya meningkat ya, maka tidak kuat lagi pembuluh darah itu menahan sehingga pecah. Nah, bekuan darah itu akan keluar dari pembuluh darah sehingga mengganggu fungsi otak di sekitarnya. Nah, apa tanda-tandanya? Kalau penderita stroke ini adalah mendadak. Jadi orang yang sehat tiba-tiba bisa jadi timbul lemah sebelah, tiba-tiba tidak sadar, tiba-tiba dia akan tidak bisa bicara dan lain sebagainya ya. Nah, kalau khusus stroke perdarahan ini, pada umumnya 70% pasien dengan stroke perdarahan mengeluh sakit kepala.
Kemudian sebagian besar juga 60% itu diikuti oleh penurunan kesadaran, jadi pasiennya tidak sadar. Yang lain-lain juga ada gejala yang lain, misalnya ada kelemahan dari anggota gerak, kemudian pada umumnya satu sisi. Kemudian ada juga yang mengalami kejang dan banyak lagi gejala yang lain. Ini yang dialami oleh pasien dari stroke ini. Jadi konsennya adalah bagaimana kita mencegah jangan sampai terkena stroke dengan mengendalikan faktor risiko, dan kalau sudah terkena stroke itu tidak ada waktu lagi kecuali harus segera ke rumah sakit. Karena makin cepat kita tangani, makin cepat kita lakukan tindakan, itu makin baik outcome-nya. Itu sudah literatur di dunia mengatakan demikian. Makin cepat ditangani makin baik. Jadi tidak ada ceritanya kalau kita harus mampir kiri kanan melakukan tindakan-tindakan yang tidak tepat untuk mengurangi stroke itu. Harus segera ke rumah sakit. Carilah rumah sakit terdekat yang bisa menangani stroke ini. Barangkali itu dari apa yang bisa saya tambahkan. Itu yang awal tadi Bu Uni, mudah-mudahan sudah bisa menjelaskan kepada teman-teman yang datang belakangan. Kemudian mungkin yang kedua, kami perlu menegaskan bahwa dari berita yang beredar mungkin perlu diklarifikasi. Tidak ada hubungannya antara pendarahan otak atau stroke perdarahan itu dengan vaksin COVID-19. Ya. Itu yang kami ingin klarifikasi. Jadi supaya ini masyarakat juga tidak salah paham mengenai hal ini, tidak menimbulkan suatu keraguan dari masyarakat untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Barangkali demikian Bu Uni, mudah-mudahan sudah bisa menjelaskan dan juga teman-teman sekalian. Baik Kemudian, Bapak, sudah. ya terima kasih atas penjelasannya. Sekali lagi mungkin ini juga awareness buat kami semua bahwa apabila mengalami gejala-gejala yang tadi atau mengarah ke sana, golden moment ataupun tindakan langsung membawa ke rumah sakit itu adalah tindakan yang paling diutamakan. Teman-teman wartawan mungkin sudah bisa baik, teman-teman wartawan media, saya rasa atau mungkin kami sudah cukupkan dulu informasi Bentar. ini. Oh baik, silakan. Saya mau tanya sama dokter Kadung masukan. Izin Bapak, ada pertanyaan dari mana Bapak? Saya dari jawapos.com. Rahman dari jawapos.com. Baik, silakan. Mas Rahman. Saya ingin bertanya, dokter, untuk mengetahui gejala dini orang kena stroke, baik yang pendarahan ataupun yang pindah itu ada tanda-tandanya nggak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk kasus Tukul Arwana sendiri sudah seberapa parah, stadium berapa itu kira-kira? Oke, terima kasih dok. Baik Pak Abdul Rahman dari Jawa Pos, terima kasih. Jadi ada suatu scoring kita sebut ya, atau tanda-tanda yang mudah kita sosialisasikan terhadap awam gitu ya. Ada kita singkat dengan FAST, FAST. FAST itu face, kita lihat wajahnya turun sebelah ya. Yang sebelumnya nggak ada, ini terjadinya mendadak. Jadi wajahnya menyong sebelah mendadak, atau ada mengangkat tangannya satu tidak bisa bergerak ya, atau bicaranya terganggu, bicaranya cadel, pelo, atau mungkin tidak bisa bicara. Itu yang gejala yang terbanyak. Walaupun banyak lagi gejala yang lain, tapi dengan mengenali yang terbanyak itu sudah cukup banyak membantu masyarakat untuk segera datang ke rumah sakit. Nah, T-nya apa? T-nya time to hospital. Waktunya Anda berangkat ke rumah sakit. Jadi itu yang di mana-mana bisa dibuka di Google gitu, FAST itu. Ya, ini adalah tanda untuk yang mudah dikenali dan diingat sehari-hari mengenai stroke ini. Kemudian pertanyaan kedua, tentunya seperti saya sampaikan tadi, saya tidak berhak untuk menyampaikan kondisi pasien
karena ini berkaitan dengan hak dari pasien kami dilarang dengan melanggar kode etik kalau kami menyampaikan kondisi dari pasien. Dan terutama tentunya bisa ditanyakan atau bisa informasi yang didapatkan dari keluarga, karena keluarga lah yang berhak atau ahli waris lah yang berhak untuk menyampaikan hal ini. Barangkali demikian Pak Abdul Rahman dan teman sekalian, mohon maaf mengenai pertanyaan kondisi pasien ini kami tidak akan bisa menjawabnya. Kemudian sudah. Baik, alhamdulillah, masya Allah, banyak pencerahan terkait dengan awareness stroke ataupun mungkin pendarahan otak serta korelasi dengan vaksinasi. Teman-teman media, sekali lagi kami menyampaikan respon ini untuk awareness bahwa vaksinasi tidak ada kaitannya dengan pendarahan otak. Kalaupun ada kasus, kami harus sampaikan secara komprehensif dari sisi medis yang tadi disampaikan oleh Bapak Direktur. Saya rasa cukup, atau mungkin izin Bapak sudah bisa menutup pertemuan. Mbak Dian, boleh saya tanya sedikit? Ini cuma terkait istilah yang digunakan untuk stroke itu pendarahan atau perdarahan ya Pak? Mungkin bisa dikasih. Monggo Bapak, ada. Ini bahasa Indonesia yang baku barangkali ya, kita bisa lihat di kamus. Kalau kita sering menyebut stroke perdarahan. Kalau bahasa Latinnya hemorrhagic atau hemorrhage bahasa Inggrisnya. Jadi kalau stroke penyumbatan dan stroke perdarahan, jadi dua itulah jenisnya. Secara umum bisa kita sampaikan dalam bahasa Indonesianya demikian, Bu. Terima kasih. Oke. Baik, cukup Bapak Ibu, teman-teman media. Baik. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Dr. Mursyid, Bapak Direktur Utama atas penjelasannya. Semoga kami semua menjadi lebih aware dengan FAST tadi, bisa lebih paham bahwa yang paling utama adalah segera ke rumah sakit terdekat untuk melakukan pengobatan ataupun pengecekan lebih lanjut. Bapak Ibu, teman media, terima kasih atas waktunya. Kami sudahi pertemuan ini. Izin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.